Assalamualaikum, halo. Perkenalkan, nama saya Rafa Gunara, nomor absen 23 dari kelas 12 IPS 3. Dan di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi sejarah atau merupakan materi pembelajaran SMA atau MA. Dibuatnya video ini juga yaitu untuk memenuhi tugas ujian praktik dari guru penguji Bapak Haji Asap Abidin SAG. Penasaran apa saja? Let's go! Sejarah. Yap, kata yang mungkin sudah tidak asing bagi teman-teman semua. Erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita dan dalam berbagai bidang. Apalagi bagi teman-teman yang sering menjumpai hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, seperti meme, film, dan hal lain sebagainya. Di era digital ini, sejarah sudah fleksibel atau sudah tidak monoton lagi. Yang awalnya hanya diceritakan dari mulut ke mulut dan hanya berupa catatan saja, hingga sekarang karena teknologi yang pesat, sejarah bisa dituangkan dalam berbagai hal, seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu meme, film, atau ilustrasi-ilustrasi dan yang sejenisnya, yang bisa membantu memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah itu sendiri. Secara etimologis, kata sejarah mempunyai arti yang sama dengan histori dalam bahasa Inggris. Kata histori yang berasal dari bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu. Selain histori dari kata Inggris, dalam Jerman adalah Geschichte yang berasal dari kata Geschehen yang berarti terjadi atau peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Pengertian sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarotun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Kata syajarotun kemudian digunakan dalam bahasa Melayu dengan penyebutannya berubah menjadi syajarah. Dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti yang semula, yaitu silsilah dan keturunan. Adapun definisi sejarah oleh beberapa tokoh, yaitu yang pertama, Herodotus. Seorang filsuf dan sejarawan pertama yang berasal dari Yunani yang juga disebut sebagai bapak sejarah. Ia mengatakan bahwa sejarah tidak berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan pasti, tetapi bergerak melingkar, yang tinggi dan rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Yang kedua, Sartono Kartodирjo. Pada hakikatnya, sejarah dibatasi oleh dua pengertian, yaitu sejarah objektif dan sejarah subjektif. Sejarah objektif adalah sejarah yang menunjukkan pada kejadian atau peristiwa itu sendiri, sedangkan sejarah subjektif adalah sejarah yang telah dipengaruhi oleh emosi dan pikiran oleh sejarawan atau penulis sejarah tentang suatu peristiwa. Intinya, sejarah itu ialah sejumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian peristiwa yang nyata dan terjadi pada masa lalu atau lampau. Juga, sadar atau tidak sadar dalam kehidupan kita ini, sejarah menyangkut hal yang besar dan hal yang kecil. Hal besarnya seperti bagaimana sejarah manusia, bagaimana sejarah perang dunia, bagaimana sejarah NKRI bisa terbentuk, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk hal kecilnya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti mengapa ada yang makan pakai sendok dan ada yang pakai tangan. Semua itu tercatat, dan catatan itu berkembang menjadi ilmu yang ada untuk membantu kita melihat ke masa lalu. Ada tiga konsep atau unsur penting dalam sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah. Waktu merupakan saat berlangsungnya peristiwa sejarah, sedangkan manusia adalah pelaku sekaligus pembuat sejarah. Dengan demikian, tiga konsep tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa sejarah. Contoh konsep ruang dan waktu dalam sejarah ialah pada saat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, manusia adalah pelaku utama, yaitu Insinyur Soekarno sebagai pembaca teks proklamasi. Di sebelahnya, Dr. Andes Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh lainnya. Konsep ruang terdapat pada berlangsungnya acara tersebut di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegang Sang Timur, nomor 26 Jakarta. Sedangkan waktu menyangkut kapan peristiwa itu terjadi, yaitu 17 Agustus 1945. Manusia adalah penggerak dan pengendali sejarah atau peristiwa hidupnya dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakan. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Sejarah adalah sejarahnya manusia.
Dalam sejarah, sejarah diciptakan oleh manusia dan cerita itu dibaca dan dialami oleh manusia pula. Sehingga manusia adalah pencipta sejarah, pelaku sejarah, penutur sejarah, sekaligus sebagai sumber sejarah. Dalam mempelajari sejarah, tidak sembarang orang dapat mengerti langsung apa saja isi dari sejarah tersebut. Untuk itu, dalam mempelajari sejarah, ada cara berpikirnya tersendiri. Yap, ada dua cara berpikir dalam sejarah, yaitu diakronik dan sinkronik. Tapi, sebenarnya apa perbedaan antara diakronik dan sinkronik? Lalu, kenapa juga harus pakai cara berpikir ini dalam pelajaran sejarah? Jawabannya, perbedaan diakronik dan sinkronik bisa dilihat dari sifatnya yang berbeda. Sejarah dapat dipastikan bersifat diakronik, yang artinya pembahasan yang memanjang dalam waktu. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa dan kronologis. Sifat diakronik dalam sejarah mengutamakan memanjangnya gambaran peristiwa dalam dimensi waktu, tapi dalam ruang yang terbatas. Jadi intinya seperti melihat aliran sungai yang airnya itu mengalir dari hulu ke hilir. Begitupun sejarah, peristiwanya mengalir sesuai urutan waktu terjadinya. Hal tersebut berbeda dengan cara berpikir sinkronik. Cara sinkronik ini akan memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah secara luas. Kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dalam satu peristiwa tersebut. Dengan demikian, peristiwa tersebut bisa dijelaskan secara lengkap. Jadi intinya, cara berpikir sinkronik bisa membantu kita untuk mengetahui hal-hal detail yang terjadi pada peristiwa sejarah, sehingga tidak hanya mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis saja. Walaupun diakronik dan sinkronik itu berbeda, tetapi dalam mengkaji peristiwa sejarah, kedua cara berpikir ini bisa sama-sama digunakan. Hal ini menjadi penting karena pada dasarnya, cara berpikir sejarah, baik diakronik maupun sinkronik, saling melengkapi. Penggabungan cara berpikir sinkronik dan diakronik dapat menghasilkan pemahaman bukan hanya tentang apa yang terjadi pada peristiwa sejarah, melainkan juga mengapa peristiwa sejarah itu bisa terjadi. Bisakah saya ambil satu juga? Izinkan saya ambil satu. Kausalitas adalah hubungan sebab akibat atau saling mempengaruhi antara peristiwa sebelumnya dan sesudahnya. Hubungan sebab akibat dikaji dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Kausalitas dalam sejarah dapat diartikan sebagai sebab terjadinya peristiwa sejarah. Dalam memilih dan menilai peristiwa sejarah menjadi suatu fakta, maka diperlukan konsep berpikir kausalitas. Namun, konsep kausalitas sangat berpengaruh dalam sejarah, karena tanpa kausalitas, sejarah hanya akan menjadi ilmu yang memuat hal kronologis saja. Sebagai contoh, dalam peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta tidak begitu saja dibuang ke Rengas Dengklok, tetapi pertalian kuat dengan peristiwa sebelumnya, seperti Jepang menyerah kepada sekutu, kosongan kekuasaan, perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, takut Soekarno dan Hatta akan terpengaruh oleh Jepang. Mengetahui pembabakan waktu sejarah atau periodisasi akan sangat bermanfaat bukan saja bagi penulis sejarah, tetapi juga bagi para pembaca atau penggemar cerita sejarah. Dengan adanya pembabakan waktu atau periodisasi sangat memudahkan serta menarik para pembaca mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis. Lalu, apa tujuan dari adanya pembabakan waktu atau periodisasi sejarah? Tujuan dari pembabakan waktu atau periodisasi sejarah antara lain: yang pertama, melakukan penyederhanaan. Yang kedua, memudahkan klasifikasi dalam ilmu sejarah. Yang ketiga, mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis. Yang keempat, memudahkan pengertian. Dan yang terakhir, untuk memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan. Periodisasi digunakan untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan sejarah kehidupan manusia. Periodisasi yang dibuat oleh banyak peneliti atau ahli sejarah berakibat adanya perbedaan-perbedaan pandangan, sehingga periodisasi sejarah bersifat subjektif yang dipengaruhi subjek permasalahan serta pribadi peneliti atau ahli sejarah. Adapun periodisasi yang diusulkan oleh Profesor Dr. Sartono adalah sebagai berikut. Terima kasih sudah menonton video ini. Gimana? Apakah masih bingung mengenai sejarah atau sudah mengerti? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Arigatou gozaimasu dan wassalamualaikum.